Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita hari Selasa kemarin, yaitu mengenai bulan Ramadan yang indah. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian puasa, terus syarat wajib puasa, terus juga ada syarat sah puasa, hal-hal yang membatalkan, dan juga hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, minggu ini atau hari Kamis ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di bagian B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Namun sebelum itu, silahkan berdoa masing-masing ya nak. Jadi boleh di stopkan dulu videonya, berdoa dulu, membaca Al-Fatihah dan juga doa untuk sebelum belajar, agar apa yang ibu jelaskan bisa kalian serap dan bisa kalian terapkan dan kalian pun paham. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan karena Rasulullah SAW suka berbuat baik. Berikut ini adalah contoh-contoh perbuatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya di bulan puasa Ramadan ini ada banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Namun ini adalah beberapa contohnya saja ya, perbuatan baik yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih. Bisa diperhatikan di gambar 4.1 ini ada sholat tarawih berjamaah di dalam masjid yang indah. Nah, ini ada imamnya, terus ada makmum laki-lakinya, ada pembatasnya, dan juga ada makmum perempuannya. Oke, jadi pada saat bulan Ramadan, sholat yang paling utama atau yang paling banyak pahalanya yaitu adalah sholat tarawih dari kelima sholat wajib yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, sholat tarawih ini bisa kita lakukan pada saat sesudah sholat Isya. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat sekitar jam 7:30 ya, sudah sholat Isya, qobliyah masjid, dan akhirnya kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri itu mempunyai banyak rokaatnya. Coba nanti sebutkan berapa saja rokaat sholat tarawih yang bisa kalian lakukan. Pasti anak-anak menjawab, ada yang 11 bu, ada yang 20-an bu. Nah, yang 11 rakaat itu biasanya digabung dengan sholat witir. Jadi 2 rakaat sholat tarawihnya. Nah, kalau untuk niatnya pasti kalian sudah bisa. Tidak mungkin kalian tidak bisa niat sholat tarawih. Oke, ibu bacakan nih niat sholat tarawih yang 2 rakaat ya. Usolli sunatan tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu kalau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum gimana? Pasti tahu, karena kenapa? Kita sering melaksanakan sholat duha. Jadi kalau sholat duha itu usolli sunatan duha, kalau sholat tarawih usolli sunatan tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Artinya apa? Aku berniat salat tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat makmuman karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niat salat tarawih. Salat tarawih ini boleh nggak bu? Kalau misalkan langsung 4 rakaat, boleh sekali. Jadi niatnya tinggal ganti aja, yang harusnya rakaat ini jadi arba'ata rakaatin. Jadi usolli sunatan tarawihi arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, jadi diganti arba'atin.
Rok'ata ini itu artinya 2 rakaat. Nah, kalau arba'ata itu artinya 4 rakaat. Jangan sampai ketuker. Oke, kalau itu sudah paham. Terus Bu, sholat witirnya gimana Bu? Sholat witir itu biasanya ganjil nak. Jadi 2 rakaat dulu baru nanti 1 rakaat. Nah kalau yang 2 rakaat itu biasa rakaat ini. Nah tapi kalau misalkan 1 rakaat itu witri rakaatal lillahi ta'ala. Jadi usolli sunatal witri rakaatal lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah ta'ala. Biasanya kalau misalkan di masjid itu kita tinggal ikutin imam aja ya, nggak ribet. Terus juga nggak terlalu banyak sekali yang harus kita baca atau segala macam, tinggal kita mengikuti imamnya. Oke, sampai sini jelas ya tentang sholat tarawih, berapa rakaatnya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah tadarus. Jadi tadarus itu artinya adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lain menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta lain segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lain asik berbicara di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Nah, nak ya, yang namanya tadarus Al-Quran itu sering kita lakukan pada saat hari Jumat. Sebelum kita melaksanakan sholat duha, kita juga sering tadarus Al-Quran, yaitu membaca juz amma. Ibu sering lihat baik anak laki-laki maupun perempuan sering sekali mengobrol dengan teman sebelahnya. Tidak tahu ibu apa yang diobrolkan itu tuh nak, kalau misalkan kita berbicara pada saat orang membaca Al-Quran, itu berarti kita tidak mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik, kesopanan yang baik. Kan di sini juga sudah dijelaskan kan, kalau kita berbicara pada saat orang lain sedang membaca Al-Quran, maka tidak dibenarkan. Jadi harus disimak, diperhatikan bacaannya. Kalau misalkan ada yang salah, bisa kita langsung tegur atau kita langsung sambung ayatnya. Jadi tidak ngobrol. Jadi kalau misalkan nanti kita mulai lagi sholat duhanya setelah asap ini hilang, ibu mohon kalau misalkan lagi tadarus Al-Quran itu jangan ribut nah ya, karena itu mengganggu yang sedang di depan. Kalian juga mendapat dosa karena sudah mengabaikan bacaan yang dibaca oleh teman kalian. Tadarus Al-Quran ini tidak hanya dibaca pada saat bulan Ramadan saja nak, tapi kita juga membacanya pada saat beberapa acara seperti yang ibu bilang tadi, hari Jumat. Nah biasanya kalau tadarus ke Al-Quran diutamakan pada saat bulan Ramadan itu kenapa Bu? Karena pahalanya itu nak 10 kali lipat banyaknya daripada yang hari-hari biasa. Jadi kalau misalkan kita di bulan biasa kayak bulan Rajab dan lain sebagainya, kita kalau mengucapkan alif ba itu hanya mendapat satu pahala. Nah kalau di sana kalau kita pas waktu di bulan Ramadan itu kita mengucapkan alif aja itu sudah dapat 10 pahala. Makanya banyak orang-orang atau kakek, nenek di rumah kalian itu atau orang tua kalian pasti kalau di bulan Ramadan itu banyak sekali mengaji, bahkan ada yang sampai hatam Al-Qur'annya berkali-kali. Karena kenapa? Karena pada saat kita melaksanakan atau membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu 10 kali lipat banyak pahalanya. Bayangkan betapa banyaknya pada saat kita membaca satu surah di dalam Al-Qur'an. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim aja itu sudah banyak loh pahala, bisa sampai 100-an lebih bahkan. Jadi dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak
sedekah. Nah, jadi pada saat bulan Ramadan itu dianjurkan juga bersedekah. Di sini bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tiga contoh perbuatan yang bisa kita lakukan atau amalan yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Jadi untuk tugasnya Ibu minta coba cari apalagi selain tiga ini yang menjadi amalan pada saat bulan Ramadan. Silahkan tulis di buku latihannya, tulis apa aja dan juga jelaskan. Misalkan kayak ini kan memperbanyak sedekah, bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi dijabarkan. Atau kayak sholat tarawih itu bla 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 bla. Nah, jadi silahkan cari amalan di dalam bulan puasa yang dianjurkan juga selain tiga ini ya. Oke, sudah paham semuanya? Mohon maaf kalau misalkan bahasa ibu atau tata bahasa ibu kurang rapi, berulang-ulang dan lain sebagainya. Mohon maaf, ibu juga manusia pasti banyak salah. Kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu, bisa ditanyakan di grup atau lewat personal chat atau PC. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.